Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Di malam ini di pertemuan yang keenam, dengan kita belajar menggunakan metode asinkronus untuk materi pertemuan keenam, yaitu estimasi usaha testing. Nah, ada 3 poin utama yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama itu perencanaan testing, eksekusi testing, dan debugging dan perbaikan. Nah, kemudian masuk ke perencanaan testing, ada faktor-faktor kunci yang diperhitungkan dalam melakukan usaha testing, bervariasi di tiap tahapan dari siklus hidup testing. Adapun faktor-faktor kunci di tiap fase tersebut beserta beberapa data industri praktis yang merupakan data efektif secara umum yang terdapat pada organisasi software dan dapat digunakan sebagai acuan awal dalam melakukan estimasi. Nah, ada beberapa acuan awal dalam melakukan estimasi, beberapa faktor kunci yang diperhitungkan, yaitu jumlah test case yang dibutuhkan untuk testing dan waktu rata-rata per test case untuk persiapan testing. Nah, jadi ada 2 faktor kunci yang diperhitungkan, yaitu jumlah test case dan waktu rata-rata per test case. Ini untuk persiapan test case itu sendiri. Nah, jumlah test case yang dibutuhkan untuk testing, kalau menurut data industri praktis, estimasi jumlah test case yang dibutuhkan dalam perencanaan tes yaitu dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama testing software baru, dan yang kedua untuk regression testing. Nah, estimasi jumlah test case untuk testing software baru ditinjau berdasarkan intensitasnya atau untuk fungsional testing pada tingkat sistem, yaitu 1 test case per 1 log. Nah, per fungsi untuk sistem testing berisiko. Kemudian ada 1 test case per 30 sampai 50 log. Fungsinya untuk sistem testing rata-rata dengan intensitas yang tes yang biasa. Yang poin 3, 1 test case per 300 sampai 500 log per fungsi untuk sistem testing dengan intensitas tes minimal atau cocok untuk sistem dengan resiko dan kompleksitas rendah, dan dengan asumsi bahwa review kualitas serta unit dan integration testing tentu telah dilakukan. Jadi yang posisi paling berisiko yaitu 1 test case per 1 log. Itu line of code logs itu dalam bahasa pemrograman adalah untuk mengukur test case itu ya dilihat dari baris codingannya, baris kode programnya. Nah, kemudian cakupan pekerjaan dari proses pembuatan test case, yaitu yang paling penting ini harus teman-teman pahami atau teman-teman ingat-ingat, yaitu membaca dan mengerti spesifikasi fungsional, kemudian validasi spesifikasi, analisa spesifikasi dan identifikasi test case, dan buat data tes dan lingkungan testing, dokumentasi test case, dan review dan validasi test case. Nah, jadi cakupan pekerjaan dari proses pembuatan kasus yaitu ada 7. Ya, teman-teman harus ya sebelum membuat kasus otomatis harus membaca, yaitu harus mengerti kan spesifikasi fungsionalitasnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian validasi spesifikasinya itu seperti apa, dan penting juga menganalisa spesifikasi dan identifikasi dari kasus tersebut. Nah, kemudian buat data tes dan lingkungan testingnya. Jangan lupa yang penting juga ini dokumentasi test case-nya
ya perencanaan test case dan lain-lain berarti harus didokumentasikan ya, biar tes tes case kita atau kita melakukan uji kasus atau kita melakukan testing itu ya dengan struktur. Kemudian mereview, dari semua itu direview setelah, dan yang terakhir itu tentunya validasi test case-nya. Ini cakupan dari proses pembuatan test case. Kemudian cakupan pekerjaan untuk test case testing yang diotomatisasi sebagai berikut. Yang diotomatisasi, otomatis kalau menggunakan atau metode testingnya ini udah pasti ini menggunakan metode white box, karena emang posisinya di posisi testingnya adalah internal si tim projectnya, karena masuk ke ada 3 itu pemrograman test case-nya, uji tes kasus jadi bahasa pemrograman yang maupun di struktur codingnya. Nah, kemudian melakukan cek program, yang jelas pasti yang bisa melakukan cek program dari codingannya atau yang bisa ngerunnya atau runningnya, yang bisa melakukan running otomatis dari si programmer itu sendiri. Kemudian debugging dan fixing test case. Nah, ini emang dari struktur codingannya yang kita uji kasus di sini, karena diotomatisasi otomatis ya dari struktur coding. Nah, kemudian faktor-faktor kunci yang diperhitungkan dalam sebuah uji kasus itu jumlah siklus tes, atau seperti berapa sering siklus atau pengulangan dari suatu test case. Yang kedua, jumlah test case yang dieksekusi per siklus atau batch test. Dan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan per test case. Nah, ini penting juga karena kita harus tahu nih jumlah siklus test case. Jadi untuk pengulangan dari suatu test case-nya itu kita harus benar-benar ini direncanakan gitu. Nah, kemudian begitu dengan jumlah test case-nya yang dieksekusi per siklus atau per batch gitu kan. Nah, itu kan kita yang menentukan itu. Kita yang yang sudah harus merencanakan itu. Dan waktunya dibutuhkan untuk menjalankan per test case-nya. Ya, time testnya ya, timeline-nya untuk menguji test case atau menguji kasus ini ya harus ditentukan batas waktunya, mau per jam atau per hari gitu kan. Jadi harus sudah ditentukan dari awal. Kemudian usaha yang diestimasi untuk eksekusi tes ini lumayan banyak ya. Pertama sudah pasti persiapan waktu untuk membaca dan mengerti test case-nya. Jadi harus persiapan khusus nih, karena untuk membaca sebuah test case dan agar kita paham atau mengerti test case ya kita harus mempersiapkan dahulu, kita merencanakan dahulu. Kemudian setup lingkungan tes. Kita setelah setup lingkungannya itu ya untuk batasan-batasan itu atau baik per fitur atau per modul gitu kan, kita setup dulu nih, kita atau mana dulu nih yang prioritas dia atau mana dulu yang akan kita test case lah atau kita testing. Kemudian eksekusi testing, setelah disab eksekusi yang selanjutnya mendapatkan hasil tesnya. Hasil tes seperti apa jangan lupa harus didokumentasikan. Kemudian ada evaluasi hasil tes, kemudian menentukan status keberhasilan test case-nya. Jadi ditentukan status keberhasilannya nih berapa persen gitu kan, statusnya untuk validasinya berapa persen gitu kan. Kemudian pencatatan dan pelaporan hasil test case atau hasil testing. Nah, ini sangat penting karena untuk report, baik report ke leader dan ini untuk report ke user kan. Kemudian bila terjadi kegagalan tes, nah ini ada berapa yang harus dilakukan bila terjadi kegagalan testing. Itu replikasi hasil, maksudnya harus kita
kegagalan ini apa sih penyebabnya gitu kan. Bila terjadi kegagalan itu salah satunya itu replikasi hasil itu kan. Kemudian penambahan eksekusi untuk memastikan pemahaman masalah, kemudian koleksi informasi diagnosa bersangkutan, menulis laporan masalah, review laporan masalah dengan orang yang bertanggung jawab dengan debugging dan detection. Nah, ini ada beberapa langkah jika memang terjadi kegagalan tesnya. Mungkin ada replikasinya, kita harus ya menduplikasi lah hasilnya agar ya aman lah gitu kan. Selanjutnya ada estimasi testing ulang setelah perbaikan. Ini ada dua faktor utama, yaitu jumlah siklus testing yang diulangi, kemudian presentasi test case yang akan dieksekusi ulang di tiap siklus. Jadi jumlah siklus testing yang diulangi nih, jadi ada berapa siklus testing yang memang harus diulang-ulang terus, karena untuk benar-benar kita memastikan perangkat lunak kita atau software yang kita bangun itu ya benar-benar ya sesuai dengan perencanaan awal lah gitu kan. Nah, kemudian juga presentasi test case-nya akan eksekusi ulang di tiap siklus. Di presentasinya harus ya dicatat lah, harus dipastikan. Nah, untuk tes case langsung yang kecil jumlah siklus antara 1 sampai 2, termasuk tes presentasi test case antara 10 sampai 25% per siklus, dengan asumsi tidak dilakukan testing lengkap. Sedangkan untuk tes kompleks dan besar jumlah tes siklus biasanya lebih dari 10. Presentasi tes case-nya 50 sampai 100% per siklus. Ya kalau untuk proyek-proyek yang besar dengan kompleksitas yang tinggi dan besar, otomatis ya jumlah tes siklusnya ya harus lebih tinggi juga gitu. Pengulangannya juga harus lebih banyak juga, harus lebih teliti gitu. Nah, ini ada yang disebut logs, yaitu length of code. Length of code itu suatu teknik pengukuran besar software dengan cara menghitung jumlah baris kode program yang ada. Nah, metode log salah satu metode tradisional yang paling mudah dalam mengukur kualitas sebuah software. Walaupun mudah, metode log cukup rumit bila dipelajari, karena log ini adalah suatu bukti real dari apa yang dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak, atau dalam konteks ini mungkin berapa banyak baris program yang ditulis oleh seorang programmer. Jadi namanya juga line of code, yaitu ya berapa baris nih kode atau yang udah ditulis nih sama si programmer. Nah, ini kalau untuk metode pengetesan ya otomatis kalau ini kan menggunakan whiteboard, karena benar-benar struktur codingannya bahkan per barisnya di sini dihitung, ditentukan gitu kan di sini. Nah, karena untuk melakukan test case di posisi struktur codingannya. Jadi mencari kasusnya, mencari bug-bugnya itu langsung di struktur codingannya. Nah, kemudian di bagian perbaikan, ini faktor kunci yang digunakan untuk estimasi, yaitu jumlah defect atau bug yang diperbaiki. Nah, ini jumlah defect atau bug yang diperbaiki nih penting itu kan. Tadi kalau melihat dari logs itu kan ya seberapa banyak itu baris yang sudah di coding lah gitu kan, sudah berapa baris itu kan. Nah, itu kan bisa ke tracking dari situ. Waktu perbaikan untuk tiap defect atau bug. Nah, waktu perbaikannya untuk setiap defect atau cacat atau gagal lah gitu kan, maksudnya atau bugnya yang error atau enggak, ini waktunya juga harus diestimasi. Jadi selain jumlah defectnya ya harus diestimasi, kemudian waktu perbaikannya juga harus diestimasi. Nah, ini dua faktor kunci ini ya untuk melakukan testing untuk
kita melakukan uji kasus atau tes case, ya harus kita tentukan dari awal, yaitu jumlah defeknya kita harus tahu yang akan diperbaiki gitu kan. Kemudian waktu perbaikannya juga kita harus estimasikan. Nah, jumlah defek atau bug yang diperbaiki. Nah, data praktis industri yang dapat digunakan sebagai acuan awal estimasi jumlah defek atau bug bila ditinjau berdasarkan bahasa pemrograman dan fase di mana testing dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, ini data praktisi industri atau posisi kita lah di Sofana itu, yaitu 5 sampai 8 defek per bug. Bug itu per 100 log untuk kode baru sebelum unit test dengan bahasa pemrograman generasi ketiga seperti C atau COBOL. Nah, ini kalau untuk bahasa pemrograman yang generasi ketiga gitu kan, yang bahasa COBOL. Kalau generasi saat ini ya lebih sebenarnya lebih mudah untuk mendeteksi bugnya, karena kalau untuk bukan bahasa pemrograman saat ini kan untuk defeknya atau error di codingannya itu bisa dengan mudah terbaca lah, ada kalau salah dalam fungsionalitasnya itu sudah ada tandanya sendiri gitu, jadi bisa kehitung lah, dan barisnya pun sudah ada nomornya gitu. Jadi kita lebih mudah sebenarnya kalau untuk menggunakan bahasa pemrograman yang saat ini. Yang kedua, 10 sampai 15 defect atau bug per 100 logs. Nah, ini untuk kode baru sebelum unit test dengan bahasa assembly-nya. Kemudian 1,5 defect per bug per 100 log untuk kode baru dengan bahasa generasi ketiga sebelum integration dan sistem test. Sebelum di integration, kalau untuk sekarang kan integrasinya lebih ke get data atau get API gitu. 2 sampai 3 defect per bug per 100 log dari daerah bermasalah atau untuk modifikasi dengan bahasa generasi ketiga, yaitu dengan kode struktur dengan baik sebelum unit test. Nah, kalau untuk 2 sampai 3 defectnya per 100 baris lah gitu kan, 100 log ya, per 100 baris per 100 baris itu dari daerah bermasalahnya. Nah, jadi kode struktur dengan baik sebelum unit test, jadi sudah dipastikan dulu, kita sudah mengetahui dulu nih, karena untuk di dunia praktisi kan memang kita lihat langsung, artinya ya sama tim internal bisa kelihatan langsung gitu kan. Jadi untuk yang melakukan testingnya ya dari tim internal, nggak mungkin dari tim lain, karena ya harus praktisi yang ngetes gitu, bukan orang lain gitu, yang harus programmer sendiri ya sama timnya sendiri yang ngetes gitu. Kemudian 10 sampai 15 defect per bug per 100 log dari daerah bermasalah untuk modifikasi dengan bahasa ketiga pada tes itu dengan baik sebelum unit test. Nah, ini sama ini. Nah, kemudian 4 sampai 6 defect bug per log untuk kode baru dengan menggunakan generasi ketiga diserahkan ke klien untuk aplikasi in-house. Nah, ini kalau untuk aplikasi in-house untuk 1000, ini kan 1000 nih, 1000 per log. Nah, ini bisa diserahkan ke klien, tapi untuk realisasinya tetap kalau untuk di struktur codingannya tetap tim internal lah gitu yang melakukan task case atau melakukan baik yang menemukan bugnya dari sisi codingannya maupun yang melakukan perbaikan udah berarti dari sisi si pembuat project. Selanjutnya ada waktu perbaikan untuk tiap defect atau per bug. Nah, jadi menurut Jack Adam dari IBM, waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki defect atau bug meningkat seiring dengan jumlah defect atau bug yang ditemukan. Nah, jika ada memberikan waktu rata-rata untuk perbaikan defect berbug sebagai berikut. Nah, ini menurut Jack Adam nih,
dengan jumlah defect yang sedikit, ya jumlah defect sampai 10 defect ini. Dan dalam suatu lingkungan debugging perbaikan langsung, waktu perbaikan berdefect berdasarkan pada tingkat kesulitan. Nah, berdasarkan tingkat kesulitan nih. Kalau sederhananya defectnya berapa? Itu 85% dengan waktu per defectnya 1 sampai 4 jam. Nah, kemudian dengan kesulitan menengah, ya presentasi defectnya berapa ya? 10%, 8 sampai 20 jam. Nah, ini untuk kompleksitas yang tinggi lah, dengan kompleksitas yang besar itu presentasinya 5%. Nah, untuk waktu pengerjaannya atau waktu untuk melakukan test case-nya otomatis ya lebih lama, karena projectnya besar lah, lebih kompleks, kompleksitasnya tinggi, bahkan 40 sampai 80 jam. Dengan dari Jack Adam ini, dari BM ini menentukan untuk rata-rata ya di angka 4 jam lah kita untuk memperbaiki atau menemukan sekaligus memperbaiki defect atau bugs. Nah, ini kalau jumlah defectnya banyak, jumlah defect 100 defect atau lebih, dan dalam suatu lingkungan debugging dan perbaikan yang lebih kompleks, waktu perbaikan per defect berdasarkan pada tingkat kesulitan. Nah, ini sama lah posisinya, tingkat sederhananya. Tapi ini kalau posisinya defectnya lebih banyak lah gitu kan. Ya sederhana 60%, menengah 20%, dan kompleks 20%. Nah, ini kalau bentuknya benar-benar kompleksitasnya ya besar sekali gitu ya. Untuk rata-rata untuk melakukan perbaikan yaitu sekitar 12 jam rata-ratanya. Metode belajar asinkronus, silakan teman-teman terus eksplorasi terus lah. Saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa materi singkat ini ya hanya untuk gambaran secara garis besar, tapi untuk secara detailnya ya nanti setelah teman-teman merealisasikan atau mengaplikasikan menjadi seorang QA, juga agar teman-teman sudah punya gambaran, agar bisa ya carilah kalau untuk secara detailnya, mencari di referensi atau literasi di sumber-sumber yang lain. Jadi secara garis besar lah, biar minimal ya pernah mendengar dulu istilah-istilah ini kan, istilah-istilah log kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana ternyata QA itu, khusus QA yang internal itu ya minimal sedikitnya juga ngeliatin kalau teman-teman programmer lagi ngoding, ya biar kita tahu kalau misalkan kita mau ngikut ngetes di di lognya atau di gitnya gitu kan, itu kan bisa QA kan bisa akses juga kan, minta akses ke GitHub-nya atau GitLab-nya itu kan, biar ya tahu untuk estimasi di lognya atau untuk mengukur test case di lognya, di struktur codingannya gitu. Nah, seperti biasa ini silakan teman-teman diskusikan dan teman-teman kerjakan tugasnya. Bagi teman-teman yang belum sempet atau mungkin kemarin ada yang infonya juga ada yang ternyata baru join terhadap ini kelas ini atau di materi mata kuliah ini, ya silakan untuk tugas dan diskusinya dikerjakan. Bisa nyusul, bisa lewat langsung ke email atau WA saya dulu deh, nanti biar saya ingat tuh yang
ngerjakan kirim ke email siapa aja. Oke, terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Ya, walaupun secara sinkronis menggunakan tidak mengurangi esensi belajar, teman-teman tetap semangat lah, tetap eksplorasi, tidak puas dengan ilmu yang didapat saat ini, ya, tapi tetap melakukan pembelajaran, melakukan pengembangan diri. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.